gemilang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, bertemu kembali dalam Zoom yang kita sudah sebarkan informasi kepada kita semua lewat grup atau lewat Japrian terkait dengan mungkin banyak pertanyaan yang akan dihadirkan oleh teman-teman atau yang sudah mungkin bertanya lewat Japrian ke kita, baik ke Pak Rio juga atau ke saya, terkait dengan program yang akan maksimal launching di awal November. Nah, tentu akan ada informasi-informasi up to date juga malam hari ini dan juga menjadi jawaban dari pertanyaan yang mungkin belum terjawab sebelumnya, ya. Baik, Bapak Ibu sudah 57 orang yang malam hari ini bergabung, mudah-mudahan akan terus bertambah seperti pertemuan kita sebelumnya lebih dari 130 orang ya. Oke, dan tidak berlama lagi karena memang waktu di Indonesia bagian timur itu lebih cepat ya, dan teman-teman yang sering kemalaman itu daerah Indonesia Timur. Kita cek dulu, Pak Rio sudah ready, Pak Rio? Alhamdulillah sudah ready Pak Adi. Baik, baik Bapak Ibu tidak berlama-lama lagi kita persilakan kepada Bapak Rio Anando selaku CEO dan founder TA Network Indonesia menyampaikan informasi dan memberikan arahan kepada kita pada Zoom malam hari ini. Silakan Pak Rio, waktu dan kamera. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, tanpa saya sebutkan satu persatu ya nama dan kotanya. Tapi senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu, sharing ya, karena memang kita sudah agendakan untuk setiap hari Rabu kita akan adakan Zoom ya. Ini masukkan ke dalam eh, jadwal rutin Bapak Ibu bahwa setiap hari Rabu kita akan terus mengadakan Zoom meeting ya. Nanti materinya kita akan bagi-bagi ya. Tapi untuk beberapa pertemuan di hari Rabu ini kita akan fokus membahas dulu eh, RO religi supaya benar-benar Bapak Ibu paham bagaimana teknisnya dalam dalam menjalankan daripada RO ini supaya benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa plan ini benar-benar akan kita launching itu pada bulan November, tepatnya tanggal 1 November. Dan kita akan langsung pemustingan perdana itu untuk plan religi ini akan diposting mulai tanggal 1 insya Allah. Karena sudah ada beberapa dari teman-teman kita yang sudah inden duluan gitu loh, sudah sudah belanja di RO religi ini, sudah mulai beraktivitas juga mempromosikan RO religi ini. Jadi kayaknya kita nggak mungkin tunda sampai bulan Desember gitu. Jadi kita akan tetap running di bulan November tanggal 1 tepatnya supaya kondisinya itu kita benar-benar bisa bisa langsung eh, bulan depannya atau tepatnya di bulan Desember ya. Nanti kan ketahuan ada beberapa orang dari rekan-rekan kita, dari mitra-mitra kita yang sudah mencapai daripada reward ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu. Ya kalau saya prediksi sih ya sepertinya akan luar biasa ya. Kenapa? Karena kita ada produk, kemudian tidak ada resiko, di mana setiap kali orang join di bisnis ini, kemudian melakukan pembelanjaan di plan religi ini, mendapatkan produk yang kalau dijual ya pasti ada profitnya, ada keuntungan dari penjualan tersebut, kemudian juga eh, modalnya juga akan kembali. Jadi tidak ada risiko sama sekali. Kemudian rewardnya yang didapat juga lumayan ya. Seperti Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam slide yang akan ditampilkan oleh Pak Irawadi. Kemudian juga di samping itu juga akan mendapatkan yang dinamakan dengan voucher umroh. Jadi bagi Bapak Ibu yang barangkali ada niat untuk melakukan umroh
melaksanakan umroh, ingin yang berangkat cepat tanpa menunggu reward juga bisa, dan voucher yang didapatkan sebesar 2 juta itu dapat dipergunakan untuk mengurangi daripada harga paket umroh yang tersedia di tentunya pada eh, travel agent yang kita sudah kerjasama. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mungkin minta maaf, dalam beberapa waktu akan sering batuk karena saya masih kondisi masih belum begitu eh, apa eh, sehat ya, karena saya terkena batuk pilek, jadi agak mengganggu daripada pertemuan kita pada malam malam hari ini. Nah, jadi Pak Adi boleh dibuka slide-nya. Nah, nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar Bapak Ibu bisa memahami 100% daripada eh, plan religi ini. Jadi menyampaikannya kepada mitra baru kita atau kepada mitra kita yang sudah bergabung juga enak gitu loh. Jadi secara secara langsung saya akan jelaskan pada malam hari ini bahwa untuk plan religi ini, jadi kita bisa menjalankan bergabung di bisnis ini itu ada 2 cara. Cara yang pertama kita bisa dengan cara bergabung di plan A, ya. Tentunya mereka harus beli PIN, dapat produk lagi, kemudian melakukan order di plan B, di plan religi, lebih gampang kita sebut plan D, ya. Nah, atau cara yang kedua, mereka bergabung mengambil register free. Nah, register free ini tidak ada produk, tidak ada pembelian PIN, tapi tentunya juga tidak ada pembonusan yang dihasilkan dari register ini. Misalnya bonus sponsor dari plan A, bonus pairing, point reward untuk plan A ya. Pada saat bergabung atau pada saat pemostingan itu tidak ada sebab joinnya free. Nah, setelah terdaftar dengan status member TH Network dapat melakukan request pembelanjaan di plan D atau di plan religi ini. Jadi ada 2 jalur. Jalur free atau jalur berbayar. Nah, kalau jalur berbayar, misalkan beli PIN, itu tentu akan menghasilkan pembonusan untuk sponsor dan upline-upline-nya. Tapi kalau jalur free, itu tidak ya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa kondisikan di lapangan, ketemu dengan calon mitra baru, dia mau masuk plan religi yang free atau melalui plan A terlebih dahulu. Ya, tentu beli di plan A terlebih dahulu ini diikutin dengan pembelian PIN dan mendapatkan produk sesuai dengan pilihannya. Nah, kalau eh, free, kemudian setelah free ini mendapatkan produk gitu loh. Mendapatkan produk dari paket yang bergabungnya, ada paket yang religinya. Ya, misalkan ada paket 1, 2, sampai 6 ya, itu ada blower, ada ini dan seterusnya gitu loh. Kemudian saya juga minta maaf Bapak Ibu jika ada noise-noise ya, karena kondisinya saya lagi di Padang, jadi salam untuk Bapak Ibu semua dari Padang ya. Oke Pak Adi, kita langsung buka slide yang selanjutnya. Di sini eh, kita memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada siapa saja untuk berangkat umroh dengan mitra THN. Kenapa dengan mitra THN? Karena kita kan bukan travel agent, Bapak Ibu. Kita ini adalah perusahaan multi level marketing, tapi kita sudah menjalin kerjasama dengan travel agent yang terpercaya, ya. Kebetulan travel agent ini sudah berpengalaman puluhan tahun di dalam di dalam melayani umroh dan juga haji, dan ternyata travel agent ini juga melayani untuk tur ke beberapa negara yang yang akan kita pakai nantinya pada saat Bapak Ibu mencapai rio-rio tertentu yang eh, tersedia di plan religi ini. Jadi kita memberikan kesempatan dan peluang kepada siapa saja yang untuk ingin berangkat umroh, baik membayar secara langsung paketnya, misalkan dia tertarik bergabung dengan TH Network, tapi hanya khusus religinya, misalkan dia pengen berangkat umrohnya gitu loh. Nah, kita bisa
kondisikan mereka bergabung dengan jalur free, ya, karena fasilitas untuk setiap orang baru, maksudnya Bapak Ibu prospek orang baru, dia belum member, uangnya nggak cukup untuk membeli PIN, bisa pakai jalur free. Yang penting dia terdaftar di plan religi, kemudian juga akan mendapatkan Bapak Ibu sebagai sponsor atau plannya akan mendapatkan bonus sponsor untuk setiap pemostingan atau request plan religi ini, ya. Nah, mereka-mereka yang mendaftar kemudian ingin melunasi langsung pembelian dari paket umrohnya ini, itu akan mendapatkan fasilitas pengurangan atau diskon sebesar 2 juta. Ya, misalkan paket umrohnya 30 juta misalnya, atau 35 juta misalnya. Dia dapat eh, mengurangi sebesar 2 juta dari voucher yang didapatkan pada saat dia membeli paket religi ini. Jadi dia tidak hanya dapat produk, tapi juga dapat voucher senilai 2 juta yang dapat dipergunakan untuk mengurangi daripada biaya paket umroh yang akan dia beli. Nah, ini bagi mitra kita atau calon mitra kita yang ingin langsung berangkat tanpa melalui apa namanya reward-reward yang tersedia di plan religi ini. Jadi bebas Bapak Ibu. Orang daftar umroh, nanti kita bantu ke beberapa travel agent di beberapa daerah. Misalkan kalau untuk Batam nanti ada, untuk Jawa Timur juga ada, untuk Jawa Barat juga ada, untuk Jakarta juga ada, Pekanbaru juga ada, Padang juga ada, Medan juga ada, Aceh juga ada. Jadi seluruh Indonesia kita punya apa namanya mitra untuk kita bisa bekerja sama dengan mereka. Jadi ini khusus untuk jalur yang daftar kemudian ingin memanfaatkan voucher diskon DP umroh sebesar 2 juta tadi, Bapak Ibu. Ya, tapi tentunya membeli paket religi di kita dapatkan produk senilai 6 juta. Nah, kenapa 6 juta? Dari paket produk itu kalau dijual itu lebih kurang antara 5 sampai dengan 6 juta. Jadi ada keuntungan yang didapatkan, kemudian pengembalian modal juga plus voucher DP murah sebesar 2 juta. Jadi luar biasa sekali, Bapak Ibu, ya. Produknya dapat, diskon umroh juga dapat, peluang usahanya juga dapat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut, Pak Irawadi. Nah, ini adalah paket-paket yang tersedia, ya, apa namanya, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli eh, plan D atau plan religi ini. Jadi kita sediakan saat ini adalah 6 paket, ya. Nah, paket produk yang tersedia di sini ini berbeda dengan plan B. Jadi berbeda dengan plan B. Kenapa harus berbeda? Karena kita tidak mau mematikan plan B. Karena kalau produknya dicampur, misalkan di plan religi ada produk yang sama, di plan B ada produk yang sama, ya salah satu plan pasti nggak akan jalan gitu loh. Saya yakin plan B pasti nggak akan jalan gitu loh. Nah, kan kasihan ada Bapak Ibu yang sudah mencapai beberapa poin, sudah mencapai misalkan hampir 2018 atau 2015 misalnya, kan itu kan sedikit lagi. Dan yang di atas juga seperti itu. Ada yang sudah dekat reward mobil, ada yang sudah dekat reward apa namanya sepeda motor. Nah, tentu kalau dicampur produknya pasti ada yang nggak akan jalan gitu loh, plan tersebut. Nah, inilah salah satu keuntungan di THN, kita punya varian produk yang banyak gitu loh. Ya, ada produk yang bisa kita bagi-bagi. Kalau memang butuhnya produk misalkan kopi misalnya. Nah, ada di plan B, ada di plan religi. Kalau memang butuhnya blower, nah khusus untuk blower ini ada di plan A juga gitu, ada di plan A dan plan B. Nah, tapi untuk plan A dan plan B. Nah, tapi kan Bapak Ibu bisa pilih nih, mana yang lebih menguntungkan gitu loh. Karena kalau harganya untuk plan A khusus blowernya harga lebih mahal, itu 5.250.000 gitu loh. Nah, tapi kalau di plan D, di plan religi ini 4,5 juta. Ya tinggal pilih aja mau yang mana, mau yang murah untuk plan A atau yang mahal di plan A atau yang murah di plan religi, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian paket yang ketiga ini ada 4 botol Alka tambah 4 filter cadangan.
Kemudian di paket keempat itu ada 6 box Mustika Dara, ada 3 box Noni Liquid, dan 5 box Kopi Amor tambahannya ya. Jadi ini kita perbarui tambahan produknya, nilai jumlah produknya dari yang sebelumnya kita umumkan. Nah, kemudian ada paket yang kelima, 10 box anti radiasi. Ya, ini sudah mengandung eh, ion negatif Bapak Ibu, kemudian ada teknologi kuantum juga di dalam anti radiasi ini. Jadi 10 kotak ini isinya 4, satu kotak isi 4, berarti ini 40 pieces. Nah, ini harganya berapa satu ecerannya? Harganya satu. Itu 150.000 Bapak Ibu. Jadi kalau dipakai di handphone kita, dia bentuk seperti ini. Jadi ditempelkan di elektronik di handphone kita seperti ini. Nah, ini tujuan untuk apa? Ini ya, untuk mengurangi atau menghambat radiasi dari penggunaan elektronik. Nah, misalkan kita nih ngobrol lama-lama telepon misalnya kan. Nah, ini berbahaya, radiasinya itu berbahaya untuk kesehatan kita, Bapak Ibu. Sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, alternatifnya adalah kita menggunakan anti radiasi ini. Gitu loh. Anti radiasi ini fungsinya adalah untuk menghambat radiasi yang merusak daripada saraf-saraf kita dan supaya kita terhindar dari risiko-risiko yang terjadi akibat radiasi tersebut. Nah, ini dijual, ya Bapak bisa kalikan aja 150.000 dikali 40 pieces. Ya kan? Itu harganya sudah hampir 6 jutaan gitu loh. Nah, kemudian ada tambahan botol Alka lagi sejumlah 2 botol gitu loh. Nah, kemudian di sini di paket yang keenam ada gelang Tea Lady, kemudian gelang bracelet dan 2 kalung Tea Premier. Nah, tapi ini ada request minta ditambahkan, dikurangin 1 kalung plus eh, gelang bracelet ya. Jadi nanti bisa request ke CS. Kalau misalkan berminat dengan paket yang keenam, nanti kalungnya minta ganti dengan eh, gelang bracelet ya. Kalau kan kalungnya ada 2 nih. Nah, sebenarnya beberapa varian produk ini kenapa dicampur kemudian dikasih beberapa pilihan, tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa jualan ya. Kopi misalnya bisa dijual, botol Alkani juga bisa dijual, dan paket yang keempat ini juga bisa dijual, dan semuanya bisa dijual produknya. Tujuannya adalah bagaimana modal yang Bapak Ibu keluarkan untuk membeli paket ini dapat kembali gitu loh ya, dapat kembali, dan kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan keuntungan. Nah, setelah itu kalau misalkan menjalankan daripada sistemnya ya tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh. Nah, eh apa yang didapatkan bagi sponsor atau upline setelah mempromosikan plan religi ini kepada mitra baru atau calon mitranya? Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sponsor 500.000. Ini bonus sponsornya diberikan awal bulan ya, karena kita gantung dulu misalkan kita sebut dengan poin bayangan. Begitu request tapi dia belum masuk ke poin jaringan, nanti akan masuk ke poin jaringan itu di awal bulan. Karena kita menunggu ya, menunggu sampai tanggal 31 atau tanggal 30 bulan tertentu, kemudian penghitungannya pas di akhir bulan tersebut dan poinnya akan muncul di awal bulan. Ya misalkan ini menjaga supaya misalkan ada downline yang lebih duluan berbelanja, sementara upline-nya baru terakhir di bulan apa namanya di akhir bulan, nah maka secara otomatis si upline tidak kehilangan poinnya gitu loh Bapak Ibu ya. Nah jadi untuk plan religi ini Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sponsor sebesar 500.000 jika mempromosikan baik kepada orang baru yang mengambil jalur free join ya, atau mengambil jalur pin silver atau pin gold, terserah pakai pin. Jadi bonus sponsornya double. Kalau mengambil jalur pin misalnya join berbayar di plan A, otomatis dapat bonus sponsor di plan A dan dapat juga bonus sponsor untuk eh, promosi plan religi ini sebesar 500.000 Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi mengenai join free ini sama statusnya dengan member berbayar join free ini.
Oke, Bapak Ibu pahami, join free silver ini adalah sama statusnya dengan join berbayar, hanya saja tidak menghasilkan pembonusan untuk upline-nya. Kenapa? Karena kan dia free. Jadi tidak ada bonus sponsor untuk paket silvernya, tidak ada pairing untuk paket silvernya, dan tidak ada juga point reward untuk apa namanya join di paket silver ini. Tapi apabila member free yang join dengan paket free ini melakukan aktivitas, misalkan mensponsori orang baru, ya kan? Otomatis dia tetap dapat bonus. Mensponsori orang baru dapat bonus. Kemudian kalau terjadi pasangan, dia akan dapat pairing. Dan tentunya upline-nya juga akan mendapatkan pairing juga dan point reward juga gitu loh. Jadi sama saja statusnya dengan member berbayar. Hanya saja pada saat terjadi pemostingan ini tidak muncul bonusnya. Bonus sponsornya nggak muncul. Bonus sponsor yang mana? Bonus sponsor yang nilainya 150.000 itu tidak muncul Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekali lagi mereka joinnya free gitu loh. Dan jangan pula ditanya besoknya kok pairing nggak keluar nih, kan ini posting ya nggak keluar karena tidak ada poinnya gitu loh, tidak ada pembelanjaannya. Jadi ini jalur free-nya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan ada 2 jalur untuk bergabung di Tehneto saat sekarang ini, bisa dengan melalui plan A atau melalui plan religi gitu loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja nanti di lapangan mau mengkondisikan yang seperti apa. Mau yang plan religinya eh, menggunakan fasilitas akun free atau plan religinya dengan dia beli pin dulu, terserah gitu loh. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang mampu, oke deh saya mau beli plan A-nya paket gold misalnya, nanti saya mau beli lagi yang plan religi, ya bebas saja gitu loh. Ya Bapak Ibu beli pinnya gitu loh. Tapi kalau misalkan nih duitnya mepet, waduh saya cuma punya uang 4,5 juta nih, nggak ada lagi buat join. Nah, bisa pakai jalur free. Caranya nanti Bapak Ibu hubungin CS. Ya, Bapak Ibu hubungi CS, katakan mau ngambil jalur free. Nanti akan kita buka bagaimana supaya Bapak Ibu bisa mempostingkan mitra tersebut dengan jalur free. Nanti akan kita ajarkan. Oke, lanjut Pak Adi. Jadi clear ya Bapak Ibu mengenai pakai produk sekaligus dengan apa namanya fasilitas free ini. Oke, kita masuk kepada reward. Jadi plan religi ini memang khusus kita desain itu adalah untuk maksimal dan full untuk ibadah Bapak Ibu. Untuk ibadah haji, umroh, dan tour. Ya, jadi dia tidak ada menghasilkan bonus lain, tidak ada poin untuk plan A, tidak ada poin untuk plan B, ya enggak. Dia hanya khusus berdiri sendiri. Kenapa? Karena supaya bisa maksimal nilai uang yang didapatkan untuk plan ini benar-benar maksimal gitu loh, Bapak Ibu bisa menikmatinya. Nah, kalau misalkan kita bagi-bagi lagi untuk plan B 1 poin, untuk plan A 1 poin, akhirnya rewardnya akan kecil gitu loh. Karena kan terbagi banyak banyak apa namanya banyak cabang gitu loh. Join di plan religi nanti disumbang lagi omset untuk plan B, sumbang lagi untuk plan A. Akhirnya reward ini kecil gitu loh, tidak maksimal di hasilnya gitu loh. Jadi khusus untuk plan religi ini benar-benar kita maksimalkan hanya untuk eh, pembonusan di sini gitu loh. Tidak ada lagi untuk plan A, tidak ada lagi untuk plan B. Supaya Bapak Ibu benar-benar terasa nih duitnya gitu loh. Kalau menjalankan ini. Nah, apabila kita sudah bergabung tadi, baik member yang sudah bergabung di TIA Network, yang sudah terdaftar, yang sudah punya ID, yang sudah bisa login, Bapak Ibu bisa apa namanya mendapatkan reward apabila di dalam jaringannya, ini kan kita binary ya, di kiri dan kanan, jalur A atau jalur B, untuk per ID, jadi kalau Bapak Ibu punya 1 ID, nah apabila ada 8 kiri kanan, ya, Bapak Ibu akan dapatkan cash sebesar 20 juta. Cash sebesar 20 juta tambah bonus activity. Nah, bonus activity ini memiliki ketentuan. Siapa saja yang berhak mendapatkan bonus activity ini nanti akan saya terangkan ya. Jadi yang jelas, kalau Bapak Ibu bisa mencapai 8 kiri kanan akan mendapatkan cash sebesar 20 juta yang peruntukannya itu adalah untuk umroh. Nah, kita akan mengambil jalur umroh plus Turki. Nah, ini wajib ya bagi yang mendapatkan reward ini. Jadi total untuk
pencapaian 8 kiri kanan ini 20 juta plus 10 juta totalnya 30 juta. Jadi uang yang didapatkan di sini ini akan kita pergunakan untuk umroh dan Turki senilai 30 juta. Nah, nanti kan dia bervariasi harganya Bapak Ibu. Setiap sesi keberangkatan itu harganya tidak apa namanya? Tidak apa ya? Tidak pasti berapa gitu loh. Karena sesuai dengan sessionnya high session apa low session gitu loh. Atau misalkan jumlah harinya berapa. Nah, kan ada ketentuan tuh, ada yang umrohnya 11 hari, ada umrohnya 14 hari, ada umrohnya 9 hari. Nanti di Turkinya ada yang 1 malam, ada yang 3 malam gitu loh. Nah, nanti kita akan bagi ya. Misalkan kalau bisa umroh dan Turki ini khusus di Turki, ya kita jangan 1 malam gitu loh. Kalau bisa 2 malam minimal gitu loh. Jadi biar benar-benar jangan capeknya doang yang dapat gitu loh. Nanti ini kita akan atur dan kita kondisikan. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan punya lebih daripada satu ID, misalkan ada ID 01, ID 02, 03, setiap kali pencapaian ini, Bapak Ibu akan dapatkan rewardnya. Ya, jadi ini tidak hanya untuk satu ID. Kalau Bapak Ibu punya satu ID, 2 ID, 3 ID, atau 7 ID sekalipun, setiap ID apabila tercapai 8 di kiri kanan akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, di sini ada ketentuan wajib. Wajib dalam artian bagi Bapak Ibu yang dalam waktu 6 bulan terakhir belum berangkat umroh. Kan ingat ya, tujuan kita ini adalah religi, ibadah. Jadi kalau misalkan, oh saya udah berangkat 3 bulan yang lalu Pak, atau oke lah 5 bulan yang lalu misalnya, baru aja berangkat umroh, baru aja pulang dari umroh, ya boleh ambil duit. Nah, boleh ambil duit. Tapi kalau memang belum pernah, ya Bapak Ibu kapan lagi mau umroh kalau tidak dipaksa gitu loh, dengan reward ini gitu loh. Nah, kecuali kalau nanti misalkan untuk ID keduanya misalnya tembus lagi ini, yang pertama udah berangkat umroh, tembus ID kedua misalnya. Dapat senilai 30 juta misalnya. Ini boleh ambil uang, kan udah pernah berangkat gitu loh. Tapi jaraknya harus lebih kurang 6 bulan Bapak Ibu. Karena kalau bisa kita umroh itu setiap tahun gitu loh ya. Nah, jadi ini per ID ya, 8 kiri kanan per ID Bapak Ibu akan dapatkan ini. Tentu eh, apa namanya? Wajib itu ya 1 kali lah melalui reward ini. Nah, kalau misalkan udah sering berangkat misalnya terus dapat reward ini kan mungkin pengen duit ya boleh aja gitu. Tapi ini bagi Bapak Ibu yang belum berangkat umroh dalam rentang waktu 5 bulan, ya kita berangkat lagi lah. Ya. Kita berangkat sama-sama lagi gitu loh. Nah, kemudian apabila terjadi penambahan, nah ini kan 8 nih Bapak Ibu, 8 di kiri dan 8 di kanan ya. Nambah 22 lagi, katakanlah bulan ini Bapak Ibu capai 8 nih, 8 kiri kanan misalnya kan. Terus bulan depan ada yang masuk lagi atau yang daftar lagi di plan religi ini 22 di kiri, 22 di kanan. Orang baru maksudnya 22 di kiri baru nih, di kanan juga baru di bulan depan misalnya. 8 ini tambahin. Berarti 8 tambah 22 itu kan 30. Nah, itu yang disebut dengan akumulasi, Bapak Ibu. Jadi nilai yang lama akan dikurangi gitu loh dengan pencapaian yang terbaru. Nambah 22 lagi berarti kan sudah 30 nih. Ya, 8 tambah 22, benar nggak? 30 kiri kanan. Nah, Bapak Ibu dapat lagi 20 juta plus 10 juta atau total 30 juta. Nah, ini kenapa sama? Ada pertanyaan ke saya nih. Kenapa Pak sama gitu? Nah, jadi gini tujuannya. Misalkan nih, Bapak Ibu udah berangkat umroh, udah dapat nih, kan untuk 1 orang. Ya, dapat untuk 1 orang. Sementara mungkin Bapak Ibu mau ajak orang tuanya, mau ajak suami atau istri misalnya, bisa pakai reward yang kedua ini gitu loh, bisa pakai reward yang kedua ini, jadi bisa berangkat sama-sama 2 orang gitu loh, jadi nggak perlu nambah duit. Misalkan nih mau berangkat 2 orang yang dapat reward cuma satu, berarti kan harus bayar satu lagi, tapi bisa dengan menggunakan 30 kiri kanan ini. Kenapa? Karena jarak antara 8 ke 30 itu kan dekat Bapak Ibu. Mungkin aja Bapak Ibu
bulan ini capai 38 kiri kanan misalnya. 2 bulan ke depan mungkin udah capai nih 30-30 ya gitu loh. Karena kan angkanya pendek banget ya. Jumlahnya itu sedikit banget gitu loh. Nah, kenapa bisa dengan angka yang relatif kecil seperti ini? Karena seluruh omset yang masuk kita maksimalkan untuk plan religi ini gitu loh. Ya. Nah, itu tujuannya. Kenapa ini 8 dengan 30 ini hampir sama nilainya? Ya, itu jawabannya Bapak Ibu. Supaya bisa mengajak pasangannya untuk sama-sama berangkat umroh gitu loh. Nah, kemudian beberapa bulan setelah pencapaian 30 misalnya, nambah lagi nih poinnya. Nambah 120 misalnya. Baru ya. Maka di total semua secara akumulasi menjadi 150 kiri kanan. Poin ya, bukan orang. Karena mungkin masing-masing orang ada yang punya 3 ID, punya 4 ID. Bener nggak Bapak Ibu? Dan semuanya di RO religikan misalnya kan. Nah, poinnya 150 total secara akumulatif gitu lah, atau secara akumulasi. Nah, dapatlah reward ke senilai 100 juta plus 50 juta untuk bonus aktivitinya. Total 150. Nah, di sini ada kewajiban kita untuk gunakan untuk berangkat tur Eropa 2 orang. Nah, misalkan berangkat tur berapa nih? Misalkan ke Eropa 35 juta per orang misalnya. Kalau 2 berarti 70 juta. Ya kan? Nah, sisanya yang 80 juta lagi Bapak Ibu bisa ambil cash-nya gitu loh. Nah, atau misalkan benar-benar nggak punya pasangan misalnya. Nggak ada ibunya, nggak ada ayahnya, nggak ada suami. Misalnya single nih. Ya boleh berangkat 1 orang, sisanya ambil uang gitu loh. Tapi bagi yang punya pasangan, wajib berangkat untuk 2 orang. Nah, kemudian selanjutnya, beberapa bulan setelah pencapaian 150 kiri kanan, masuk 200 pasang misalnya, 200 poin kiri kanan. Tambah dengan 150, berarti kan totalnya 350. Maka Bapak Ibu dapatkan cash sebesar 300 juta plus bonus activity sebesar 200 juta. Totalnya adalah 500 juta. Nah, ini wajib haji, Bapak Ibu. Wajib haji 2 orang, ya sama kondisinya dengan yang Eropa tadi. Kalau misalkan sendirian misalnya, atau misalkan kalau ID-nya itu misalkan umurnya masih muda banget, belum siap untuk haji, ya bolehlah nanti kita atur gitu. Tapi kalau yang memang sudah punya impian untuk berangkat haji, ya ini harus dipakai untuk haji 2 orang. Nah, kalau misalkan apa namanya sendiri misalnya, nggak ada lagi yang bisa diajak, ya udah eh, setelah pembayaran untuk 1 orang, ya sisanya boleh ambil uang gitu loh Bapak Ibu. Nah, tapi eh, ini kan kembaliannya kan gede banget nih. Kalau misalkan 2 orang pun mungkin kalau haji ya tergantung ya kita mau ngambil haji yang seperti apa. Nanti kan ada paket-paketnya tuh. Yang pasti ini bukan haji reguler ya. Mungkin haji Foroda, haji plus, ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, sisa kelebihan uang dari pembelian haji plus ini itu bisa di withdraw gitu loh Bapak Ibu. Bisa di withdraw, bisa diambil cashnya. Ya. Kemudian nambah lagi nih 400 kiri kanan yang baru. Sementara yang lama poinnya itu 350. Berarti nambah 400 yang baru total jadi 750 poin Bapak Ibu. 750 poin, bukan orang. Ingat ya, ini bukan 750 orang. Kalau 750 orang kita anggaplah masih banyak gitu loh. Tapi ingat, member kita rata-rata punya ID kan ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7 gitu loh. Nah, akumulasi dari jumlah poin tersebut, nah inilah yang akan menghasilkan poin reward untuk Bapak Ibu. Totalnya, cashnya 400 plus bonus activity-nya 300 juta. Total semuanya 700 juta. Nah, ini udah pasti dong cash ya kan. Nah, kalau ada tripnya misalkan nih, eh, bulan tahun lalu misalnya, ini turnya ke Eropa Timur, kemudian ada ke Eropa Barat misalnya. Bapak Ibu bisa ambil, pilih juga ikut berangkat ke Eropa Barat. Nah, ini tidak hanya ke Eropa ya, bisa juga ke turnya ke Amerika, ke Kanada, ke apa namanya New Zealand, dan beberapa negara yang menjadi tujuan atau destinasi wisata Bapak Ibu. Jadi nggak mentok hanya ke satu apa namanya negara ya. Jadi nanti kita atur ke beberapa negara juga
termasuk Amerika, Kanada, Rusia juga bisa Bapak Ibu. Nah, jadi inilah reward yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan Bapak Ibu berbelanja di plan religi gitu loh. Ya, ini per ID. Jadi tidak dibatasin. ID-nya mau 10 juga nggak ada masalah gitu loh. Bapak Ibu punya 10 ID, 10-nya dapat reward ini ya nggak ada masalah gitu loh. Perusahaan tetap akan bayar sesuai dengan poin yang sudah dicapai di dalam eh, ID Bapak Ibu semuanya gitu loh. Oke, selanjutnya Pak Adi. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah syarat dan ketentuan Bapak Ibu ya untuk reward ini. Nah, voucher umroh hanya dapat digunakan untuk travel agent mitra TH Network. Ya kan kalau kita nggak bermitra dengan travel agent itu tentu dia nggak mau dong menerima daripada voucher umroh yang kita berikan sebesar 2 juta. Ya kan? Nah, tentunya dengan yang bermitra dengan kita di beberapa provinsi. Jika Bapak Ibu memilih jalur keberangkatan di luar reward, gitu loh. Memang bukan TH Network yang jual paket umrohnya, karena kita kan perusahaan multi level marketing. Kita tidak boleh menjual paket umroh, tapi kita bisa membantu mencarikan mana travel agent yang terpercaya, yang kita sudah verifikasi untuk dapat memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu dalam melaksanakan eh, ibadah umrohnya gitu loh. Ya. Nah, voucher umroh ini hanya bisa digunakan di luar reward umroh. Yang tadi, yang 8 kiri kanan tadi kan ada umroh tuh. Nah, itu kita nggak bisa dipergunakan voucher ini karena jalurnya beda. Nah, kalau yang reward, dapat reward umroh, ini kita grup ya. Kita bukan berangkat masing-masing melalui travel agent yang beda-beda. Tapi ini kita grup dengan satu travel agent. Misalkan untuk umroh dan tur lainnya itu, atau haji plus misalnya itu dengan apa namanya dengan travel agent yang memang kita sudah benar-benar kerjasama untuk keberangkatan per grup gitu loh. Misalkan begini, kalau misalkan dalam bulan November ini depan ya ada 10 orang nih yang capai 8 kiri kanan. Nah, di Desember atau di Januari ya kalau nggak mepet dengan bulan puasa, Bapak Ibu sudah bisa berangkat 10 ini kita per 10 Bapak Ibu. Saya sudah apa namanya deal dengan bicara dengan travel agentnya, jadi kita bisa pakai jalur privat, ya, per 10 orang kita bisa berangkat gitu loh. Jadi nggak nunggu 20-30 orang gitu loh. Supaya Bapak Ibu segera dapat melaksanakan ibadah umrohnya gitu loh ya. Nah, kemudian bonus activity yang tadi yang kalau di plan apa namanya di poin 8 kiri kanan tadi kan bonus cash 20 juta plus 10 juta bonus activity. Nah, bonus activity ini kabar baiknya diberikan kepada member yang belum mencapai peringkat Jet Director. Jadi kalau Jet Director ke atas, Bapak Ibu nggak dapat bonus activity ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru start nih maksimal, katakanlah peringkatnya baru Wetopas, Senior Wetopas, Eksekutif Wetopas, Star Director. Bapak Ibu capai reward tadi, ada dapatkan bonus activity gitu loh. Ya. Jadi bonus Bapak Ibu, reward Bapak Ibu lebih gede daripada upline Bapak Ibu yang sudah berperingkat gitu loh. Fair kan? Seperti itu. Oke. Nah, bonus activity juga hanya diberikan kepada member yang belum memiliki peringkat jet di dalam jaringannya. Ya, misalkan nih, Bapak Ibu peringkatnya misalkan EWT, tapi di bawahnya ada jet, atau di bawahnya ada Safir misalnya, atau di bawahnya ada Ruby. Ya, Bapak Ibu nggak dapat bonus activity ini, gitu loh. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang peringkatnya misalkan star, tapi di bawahnya itu belum ada peringkat jet, ya mungkin di bawah itu baru ada EWT misalnya, atau baru ada star misalnya, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan bonus activity ini, gitu loh. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru nih, yang belum berperingkat, ini kesempatan untuk membesarkan bonus Bapak Ibu. Kenapa? Karena hasilnya lebih besar daripada apa yang didapatkan oleh upline Bapak Ibu, gitu loh. Jadi menarik sekali, ya.
Bapak Ibu sangat menarik sekali. Kenapa? Karena income Bapak Ibu lebih besar nih gitu loh daripada upline-nya gitu. Kapan lagi ya kan? Kita ngalahin bonus upline kita gitu loh. Nah, kemudian ya reward umroh ya karena kita bicara umroh nih. Kita kan ada teman-teman yang dari Nasrani, ada yang dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tentu begitu mereka mencapai reward ini, mereka dapat uang kan gitu loh. Kecuali misalkan teman-teman tersebut, misalkan dia mau berangkat katakanlah ke apa namanya ke kota atau ke negara yang eh, disucikan oleh agama dan kepercayaan mereka, misalkan bagi yang Hindu pengen ke India misalnya, dia nggak tahu jalurnya seperti apa, mau ke sana, ya kita akan carikan, akan kita bantu. Begitu juga dengan yang Nasrani, misalkan mau ke Yerusalem misalnya, mau ke Tanah Sucinya, kaum Nasrani, ya kita akan bantu fasilitasi, kita carikan travel agent untuk itu, yang bisa membantu mereka atau mengurus mereka untuk melaksanakan religi tur mereka atau tur religi mereka gitu loh. Tapi misalkan saya mau ngurus sendiri Pak, saya minta uang aja, ya udah kita kasih uangnya gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Nah, seperti saya katakan tadi, bonus sponsor diberikan di awal bulan berikutnya ya kepada upline atau sponsor yang sudah terlebih dahulu RO, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan di bawah Bapak Ibu ada yang RO, eh, plan religi ini, kemudian Bapak Ibu belum RO, ya otomatis Bapak Ibu nggak dapat bonusnya gitu loh. Itu dia akan pass up ke upline terdekat yang sudah RO. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, jangan ketinggalan. Ya, 500.000 sayang-sayang Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada downline di bawah kita yang RO terlebih dahulu gitu loh kan. Supaya nggak kehilangan poin dan bonus sponsornya sebesar 500.000, Bapak Ibu buruan RO terlebih dahulu gitu loh. Supaya tidak kehilangan poin dan tidak kehilangan bonus sponsor. Jadi, satu poin hilang di plan religi ini itu besar banget nilainya Bapak Ibu. Bayangkan, kita hanya butuh 8 kiri kanan untuk mencapai step 1, gitu loh. Ya. Nah, kita berharap di bulan Desember nanti kan November nih. November sampai awal sampai akhir. Kemudian kan ada nih pemostingan-pemostingan. Nanti di bulan awal Desember, kita harapkan sudah muncul Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memenuhi kualifikasi 8 kiri kanan, gitu loh. Nah, kita akan adakan nanti acara untuk apa namanya untuk memberikan penghargaan untuk reward ini. Jadi misalkan nih, katakanlah di Jember atau di Probolinggo, misalkan ada tiga, tiga orang yang dapat reward atau 4 orang, kita akan bikin acara di sana. Kita akan berikan penghargaan sertifikat atau apa namanya plakat bagi yang sudah mencapai reward ini. Jadi semacam recognition Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan mengadakan recognition sederhana untuk memberikan penghargaan kepada teman-teman yang mencapai reward 8 kiri kanan ini. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai ketinggalan apabila Bapak Ibu punya downline, jangan keduluan downline-nya melakukan RO. Nanti Bapak Ibu bisa kehilangan 500.000 bonus sponsornya, plus poinnya gitu loh. Nah, larinya kemana? Larinya kepada upline yang terdekat gitu loh. Ya, berdasarkan garis sponsorisasi. Jadi bukan misalkan nih di bawah kita nih ada downline atau mitra yang di staking oleh upline. Nah, dia RO. Ya kita nggak dapat dong, kan itu garis sponsorisasi beda. Tapi yang kita sponsori secara langsung atau eh, mitra yang satu garis sponsorisasi dengan kita. Nah, kalau itu melakukan RO ini, maka kita akan dapatkan bonus sponsornya. Nah, kalau kita nggak RO, dia akan lari ke atas gitu loh. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati jangan sampai kehilangan 500.000 plus poin eh, reward religi ini ya. Nah, kemudian sekali lagi di sini seperti tadi disebutkan bahwa member yang meraih reward wajib mengikuti tour yang akan disesuaikan dengan biaya yang diperlukan. Sisanya boleh ambil uang ya. Nah, kemudian ya bisa di-refund lah seperti itu. Oke, next slide Pak Di. Di slide terakhir ya. Habis, Habis, habis Pak oke. Adi. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada yang masih belum paham, silakan buka mic-nya. Nanti angkat tangan, Bapak Ibu tanyakan, nanti kita akan jawab ya
satu persatu. Dan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan sama dengan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman kita yang lainnya, ya nggak usah ditanyakan lagi karena udah pasti jawabannya juga akan sama gitu loh. Oke, silakan Pak Di buka mic-nya. Bagi Bapak Ibu yang ingin Oke, bertanya silakan angkat tangan. silakan raise hand atau Bapak Ibu langsung open mic aja. Udah kita open mikrofonnya boleh. Silakan, siapa dulu yang bertanya Bapak Ibu? Oke, Oke, dengan Bapak Herman ya. ya. Oke, silakan Pak Herman. Selamat malam. Malam. Salam sehat semuanya. Pertanyaannya ini, itu kan terjadi kiri kanan ya. Kiri kanan Iya, Pak. itu kan speed loper dapat nggak? Kan bisa juga Ya, dari speed loper terjadi ya, penambahan gitu. Itu ya. berlaku nggak? Berlaku, Pak. Berlaku. Jadi, yang penting dalam pohon jaringan kita terbentuk 8 kiri kanan, baik dari jalur sponsorisasi kita maupun dari spillover itu tetap dihitung. Gitu lah. Tetap Itu dihitung. Kecuali bonus sponsornya. Nah, kalau bonus sponsornya masuk dari spillover upline, otomatis ke upline kita dong darinya. ya kalau itu Nah, paham. ya. Nah, terus, ini tadi kan poin. Ya, Maksudnya dengan belanja berapa? 4.500.000 ya. 4.500.000. Nah, itu dihitung 1 poin gitu. Iya, Yang Pak. dimaksud Dihitung 1 poin. 1 poin. Kalau kita belanja berulang lagi, itu dijadikan poin atau dijadikan ekon? Dijadikan poin, Pak. Jadi kalau kita belanja misalkan nih, Bapak punya satu ID misalnya, ya, nggak ada ID lain. Atau katakanlah tidak ada ID lain, tidak ada mitra, paham ya? Hmm. Jadi Hmm. belum sponsori orang nih, tapi mau belanja paket ini 9 poin misalnya, kan sendirian nih, belum punya member atau belum punya ID, belum punya ID lain, tidak punya mitra juga di bawah, hanya berdiri sendiri nih. Nah, Bapak belanja 9 paket plan religi ini, maka secara otomatis Bapak akan dapatkan reward religi ini. Karena sistem kita, dia pertama kali kita belanja itu untuk aktivasi diri kita sendiri. Pembelanjaan kedua dan seterusnya itu akan otomatis akan terisi secara otomatis di kiri kanan kita gitu loh. Jadi yang 8 yang katakanlah kita belanja 8 8 16 17 ya, 17 poin misalnya. Dia akan terbagi. Yang satu untuk diri kita, yang 16 itu akan terbagi 8 kiri kanan gitu loh, Pak. Sama plan B juga seperti itu, Bapak Ibu, hitungannya. Jadi tidak jadi ID, bukan jadi, kecuali Bapak mau jadikan ID. Itu bisa kan ada fasilitas free-nya tuh. Misalkan nih, Bapak punya satu ID. Nah, pengen setiap pembelanjaan RO religinya ini mau memanfaatkan fasilitas free-nya. Ya bisa aja, Bapak daftarkan lagi nama Bapak sendiri misalnya dengan fasilitas free register tadi, kemudian baru di requestkan atau dibelanjakan untuk religi tadi. Bisa, Pak. Gitu, Pak. Oke, ini kan produk ya, kan ada paket-paket tersendiri itu. Ya, betul, Pak. Seperti kopi, apa. Ada nggak, boleh nggak kita meminta paket khusus karena yang laku itu tuh ya memang contoh ya kita nggak butuh anti radiasi semuanya, tapi dengan total jumlah dengan 4,5 juta itu Ya. boleh nggak? Ini kan ada pertanyaan kenapa? Ya. Karena dia di produk itulah bisa untuk menjembatani ceritanya, gitu untuk Ya. memprospek orang. Itu boleh Betul. nggak tanpa Sementara waktu ini nggak bisa, Pak. Sebab memang kita sudah siapkan paket-paketnya. Tapi nanti apabila ada permintaan, khususnya produk yang memang sudah kita publish di plan khusus di plan ini, misalkan nih mau botol semua atau misalkan apa namanya mustika darah semua, itu bisa aja Pak, asalkan produknya sama. Produk itu sama dengan yang dipasarkan di plan religi ini. Tapi kalau misalkan eh minta produk yang ada di plan B misalnya, di, 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 ditukar dengan produk di plan B, nggak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Karena kalau itu kita lakukan, otomatis plan B kita nggak jalan gitu loh. Nah, jadi eh, kita
mengeluarkan daripada plan ini dengan tujuan semua plan kita berjalan dengan baik gitu loh. Jadi kalau misalkan kemarin itu slogan kita 2 reward, sekarang kita punya 3 reward, Bapak Ibu. Jadi satu perusahaan MLM punya 3 reward, nah, kan luar biasa gitu loh. Tanpa membunuh salah satu plan reward yang ada. Nah, itu memungkinkan di Teneto, kenapa? Karena kita punya banyak varian produk gitu loh. Jadi ya empat reward ya, ada plan A, plan B, 3 dong sama ini. Nah, jadi tanpa kita mengkanibal salah satu plan kita gitu loh. Jadi yang misalkan join di TH, misalkan mitra baru join di TH dengan pakai jalur yang free misalnya kan, yang plan religi ini. Nah, kemudian dia berbelanja nih plan B. Maka secara otomatis dia juga bisa dapat reward di plan B gitu loh, Pak. Dapat juga reward di plan A gitu loh. Seperti itu ininya. Tapi penukaran produk yang ada di plan ini dengan plan lain nggak bisa gitu loh. Itu komitmen kita supaya tidak ada kanibalisasi daripada salah satu plan gitu loh. Karena ada ruang untuk misalkan nukar produk gitu loh. Nah, tujuannya ini bukan saya pelit gitu loh. Supaya plan ini benar-benar berjalan gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Oke, Pak, cukup Pak. Ada lagi kira-kira? Oke, terus tentang umroh. Nah, di Ya, situ kan secara tidak diwajibkan umroh ke yang sudah ditentukan, kan gitu. Oke, ya, dari TH Network. Nah, sekarang kita punya travel sendiri gitu. Contoh, ini kan pertanyaan ini kan ada. ya, Ya, betul. Pak, boleh nggak uangnya tapi saya pakai travel sendiri atau travel yang ada di komunitas dia sendiri, dan Ya, boleh nggak uang itu saya belanjakan untuk umroh? oke. Tujuan kita kan kebersamaan nih, Pak. Ya, tujuan Hmm. kita kebersamaan. Kalau bisa kan kita berangkat grup-grup THN gitu loh. Hmm. Berdasarkan jalur reward ya. Seperti kemarin Hmm. kita ke Cina itu ada 83 orang, itu satu grup kita gitu loh. Nah, ini Korea ya, mungkin habis Lebaran kita ke Korea ada satu grup juga. Jadi kita sama-sama, Pak. Kecuali misalkan dia owner apa namanya travel agent gitu loh kan. Ya, kita akan upayakan bagaimana kita kebersamaan gitu loh. Ya kalau pakai jalur sendiri ya apa namanya, kalau pakai jalur sendiri dia pakai travel umroh yang lain ya berarti kan kebersamaan kita berkurang jadinya gitu loh. Sementara tujuan kita adalah bagaimana kita bisa sama-sama berjuang, berangkatnya juga sama-sama gitu loh, Bapak Ibu. Jadi eh, apa namanya, tujuan kita sekali lagi adalah kita memaksimalkan daripada plan ini untuk sekaligus kita juga berpromosi kepada mitra-mitra kita yang lain ataupun kepada calon-calon mitra yang lain. Jadi kalau kita misalkan berangkat sendiri, tentu kita tidak bisa pasang spanduk, THN itu kan nggak bisa begitu gitu loh kan. Nah, tapi kalau misalkan kita grup, satu barangkali 10 atau 15 orang, kita bisa, apa, saya pikir gitu loh. Tujuannya seperti itu. Hmm, gitu loh, Pak. Jen, kalau atau misalkan dia katakanlah owner dari travel agent, ya kemungkinan besar dia sudah sering umroh. Mungkin dalam waktu 4 bulan terakhir dia sudah umroh. Nah, kalau itu yang terjadi ya boleh aja dia ambil uangnya. Kan ketentuannya adalah belum melakukan umroh dalam batas waktu 5 bulan atau 6 bulan terakhir. Bisa aja dia sampai riwayat hari ini, tapi dia baru aja pulang dari umroh. Kan nggak mungkin dia kita paksa berangkat lagi kan, gitu loh. Capeknya masih terasa nih. Ya udah dia boleh ambil uangnya gitu loh. Nah, umumnya bagi yang punya komunitas katakanlah ada travel, ada apa namanya agent dari travel umroh yang reguler, yang biasa misalnya kan, dia pasti ada kemungkinan dia untuk berangkat berkali-kali. Nah, itu boleh diambil uang gitu loh. Dan semuanya itu gampang nanti kita bisa bicarakan, Pak. Ya, hukum hukum itu tidak apa namanya, ketentuan itu tidak kaku ya. Walaupun ada ketentuan wajib dan lain sebagainya, tentu
misalnya dalam keadaan sakit nih, kita udah mau berangkat, ya ada dua opsi. Kita bisa berangkat di waktu yang lain, atau misalkan, aduh ini lagi sakit butuh uang untuk berobat, ya itu kan bisa kita bicarakan gitu loh. Jadi tidak apa namanya, tidak kaku gitu loh Pak. Tapi bagi kita yang memang pengen berangkat umroh, punya cita-cita pengen berangkat umroh, ya jangan ambil uang, yuk kita berangkat sama-sama gitu loh. Ya, karena kapan lagi kita beribadah sambil kita jalan-jalan, kita beribadah, dan juga mudah-mudahan dengan kita berangkat umroh, doa-doa kita bisa apa nama dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oke Pak, ada lagi yang lain kira-kira? Nah, ini bonus. Mm-mm, Nah, itu kan eh, untuk bergabung di situ kan 4.500.000. mm-mm, Dah. Kemudian kita punya downline. Nah, mm-mm, downline bergabung lagi 4.500.000. Nah, mm-mm. itu ada batas bulannya untuk RO. Contoh, oh ternyata bulan ini kita nggak bisa RO. Dah. Otomatis yang 500 itu hilang atau tertunda. Ah, tadi saya sudah sampaikan, kalau mitra kita belanja lebih duluan, Hmm. bulan ini misalnya, katakan bulan November nih, mitra Mm-mm. kita di jalur garis sponsorisasi kita ada yang RO Mm-mm. di bulan November misalnya. Sementara bulan November itu kita belum RO, Mm-mm. ya kan? Nah, sementara bonusnya itu keluar di tanggal 1 Desember. Otomatis bonus sponsor itu akan diberikan kepada upline terdekat sesuai dengan garis Oh, gitu. sponsorisasi. Nah, Hmm. jadi hilang, Pak. Sama ya. Heeh. Sebenarnya nggak angus, kalau angus kan nggak ada yang dapat gitu loh, tapi akan pass up ke upline terdekat gitu loh. Nah, makanya Ya, tadi saya yang bilang, mensponsornya kan Angus. Kan ya bagi naik ke sponsornya ya, atas. ya misalkan gini nih, saya sponsori Bapak, saya sponsori Pak Herman misalnya. Nah, ternyata Pak Herman beli paket religi ini duluan, saya masih belum nih. Sampai bulan depan saya belum belanja juga gitu. Sampai sampai akhir bulan misalkan saya belum belanja juga. Maka bonus yang seharusnya saya dapatkan 500.000 ini akan di-pass up ke upline saya yang terdekat gitu loh. Ya saya nggak dapat apa-apa. Walaupun saya yang sponsori Pak Herman. Tentunya di jalur yang apa namanya katakanlah bukan member baru ya. Member lama belanja, kemudian saya tidak belanja akan pass up. Nah, begitu juga dengan Pak Herman. Misalkan rekrut orang baru nih. Orang baru yang langsung beli paket ini. Nah, Pak Herman bisa ini dulu, apa namanya, bisa di hold dulu. Misalkan, jangan langsung diposting. Nunggu sampai Pak Herman, apa namanya, reward dulu, apa RO dulu gitu loh. Kan Pak Herman yang pegang uangnya gitu loh. Jadi Pak Herman bisa belanjakan dulu baru atau belanja sekaligus gitu loh. Dengan si mitra tadi gitu. Kan kita yang sponsori secara langsung nih, terima duitnya kan kita harus RO terlebih dahulu sebelum kita mempostingkan RO dari mitra baru yang kita sponsori ini. Nah, bagaimana supaya uang sponsornya atau bonus sponsor nggak hilang? Otomatis kan kita mesti RO terlebih dahulu gitu loh. Oke, Baik, kita kasih yang Oke, lain? kesempatan yang dilanjut. lain. Hmm. Yang lanjut, yang lain. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain boleh. Silakan. Mungkin atas sama sudah terwakili dengan Pak Iron pertanyaannya. Ya, saya rasa mungkin terwakili tuh. Ya, karena Saya Pak Pak, Herman saya detail agak Pak. detail ya. Nah, Dulu Oke, Pak. oke, Bu Lulu silakan Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya nih Pak, itu kan ada gelang sama kalung, tetap kan campur-campur ya. Misalnya saya ambil gelang 4, boleh Mhm. nggak? Kan itu ada campur gelang sama kalung. Kita ambil kalung 4 atau gelang 4 di model yang itu campur-campur itu. Kira-kira boleh Eh, nggak? Asalkan produknya satu satu ini Bu ya. Satu paket. Maksud saya di plan ini, produk yang sama di Iya, plan ini, ya boleh. boleh aja, boleh Boleh aja, ya? boleh Siap. aja. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan catatan selama produknya masih tersedia ya.
Nah, karena nanti kan kita seperti kita ketahui bahwa produk kita akan bervariasi, Bapak Ibu. Misalkan nanti akan ada gelang model baru, misalnya atau kalung model baru, itu akan mengikuti. Jadi kita akan selalu memperbaharui model-model daripada produk kita, gitu loh. Oke, yang lain? Ini Silakan. ada tadi eh, spill travel yang Pekanbaru, ya gampang Bu Indah ya. Nanti kita ini kan bisa kondisikan itu. Banyak travel bagus di Pekanbaru. Bu Indah juga bisa bisikin ke Bu Nur Rasni, tanyain gitu loh. Ya, karena Pekanbaru saya berdasarkan rekomendasi juga dari Pekanbaru ya, Travel Legend ya. Khusus untuk yang join yang 4,5 juta ya. Nah, itu bebas travelnya. Kan Bapak Ibu apa maksud saya yang Di luar reward. vouchernya ya, di luar daripada reward itu bebas Bapak Ibu. Travelnya yang mana? Oh Pak, saya sukain travel ini. Ya oke, saya akan hubungi travel itu gitu loh supaya voucher kita bisa berlaku. Ya, boleh Bu Indah. Jadi mau pakai travel yang mana bebas. Nah, Pekanbaru kan banyak tuh teman-teman kayak Bu Nur Rasni kemarin dapat Rio dari TAN berangkat sendiri dengan travel umroh yang apa namanya yang ada di Pekanbaru. Nah, coba tanyakan ke Bu Nur Rasni pakai travel itu gimana. Nah, kita bisa pakai itu, rekomendasikan itu gitu loh. Oke, yang lain Bapak Ibu mungkin sehubungan dengan sebenarnya plan religi ini persis sama aturannya dengan di plan B. Hanya saja ada bonus activity yang membedakan di plan B ya karena di plan B itu full tidak ada bonus activity tapi di plan religi ada bonus activity gitu loh. Oke Bapak Ibu. Jadi supaya benar-benar paham nih. Nah, nanti kita akan masuk metode bagaimana cara kita memasarkan daripada plan ini gitu loh. Baik kepada orang baru maupun kepada calon mitra kita gitu loh Bapak Ibu. Jadi memasarkan plan ini enak sebenarnya. Ya misalkan Bapak Ibu ingin apa namanya mensponsori orang atau mempromosikan plan ini misalnya. Pertanyaan kita kepada calon mitra atau kepada mitra kita yang sudah bergabung di bisnis ini dan kita ingin mempromosikan plan religi ini, pertanyaan kita tuh sederhana aja ke mereka. Misalkan Bapak Ibu punya impian nggak untuk berangkat umroh? Nah, itu aja pertanyaan kita gitu loh. Oh iya iya dong, misalnya kan seperti itu tuh. Iya dong, saya pengen berangkat umroh tapi duitnya belum ada nih sekarang. Oke, ini adalah konsep bagaimana supaya kita bisa berangkat umroh dengan gratis gitu loh. Caranya bagaimana? Ya kita jelasin. Kita jelasin ada reward yang didapatkan pada saat kita melakukan pembelanjaan gitu loh Bapak Ibu. Jadi reward ya, kita berangkat dengan reward. Dari akumulasi poin kiri kanan, 8 kiri kanan di jalur bisnis kita dapat reward, kita berangkat dari reward. Bukan dari apa namanya? Bukan dari DP-DP yang dikumpulin kemudian Bapak Ibu ada yang berangkat. Enggak, bukan seperti itu. Jadi ini adalah jalur perniagaan. Jadi kita berangkat umroh dari reward yang dihasilkan dari jalur perniagaan. Gitu loh. Nah, katakanlah setelah 8 orang kiri kanan terkumpul dalam dapat 8 poin kiri kanan dalam jaringan kita, Bapak Ibu berangkat umroh. Dan kemudian di sisi lainnya kabar buruknya misalnya orang yang 8 kiri kanan di jaringan Bapak Ibu tadi tidak bisa berangkat misalnya. Tidak bisa dari orang misalnya tidak bisa memasarkan produk ini, tidak bisa mempromosikan, nggak punya uang juga untuk mengambil voucher yang 2 jutanya, atau otomatis dia bayar dapat produk terus nggak bisa dapatkan apa-apa gitu loh. Tapi mereka tidak ada indikasi dirugikan, tidak ada kemungkinan untuk dirugikan. Kenapa? Karena pada saat mengeluarkan 4,5 juta untuk membeli paket di plan religi ini, mereka dapat produk. Nah, produk ini apabila dijual, ya usaha dong untuk menjual gitu loh. Masa sih dalam 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun nggak bisa jualin produk dengan di paket itu untuk mengembalikan modal. Ya kan kita investasi nih, kita anggaplah kita beli produk kan kita invest tuh. Ngeluarin modal untuk membeli paket itu. Nah, bagaimana investasi kita balik? Modal kita tadi bagaimana caranya bisa balik? Supaya kita tidak ada risiko kerugian.
produk tadi kita jual, Bapak Ibu. Nah, makanya tadi kan ada beberapa macam varian produk supaya enaknya jualnya. Maksudnya seperti itu. Kopi misalnya. Bapak Ibu dapatkan 35 box kopi. Ya, tadi kan 35 box kopi. Nah, kopi itu normalnya sebenarnya harganya adalah 250.000 per box gitu loh. Atau kita anggaplah 200.000 misalnya. Nah, atau katakanlah 175.000 misal kali 35. Nah, modalnya bisa balik gitu loh. Jadi tidak ada risiko, tidak ada indikasi atau kemungkinan orang dirugikan pada saat membeli paket ini. Apabila tidak bisa ngerekrutin orang, nggak bisa nyari orang misalnya kan, untuk supaya dia tercapai 8 kiri kanan. Dia mentok misalnya, begitu beli paket ini udah berhenti, nggak promosiin, nggak memanfaatkan voucher yang 2 jutanya untuk berangkat umroh, mentok gitu loh. Nah, dengan adanya produk yang diterima pada saat membeli paket religi ini, maka secara otomatis dia punya peluang untuk mengembalikan modalnya yang sudah dikeluarkan untuk membeli paket religi ini, gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu menariknya gitu loh. Dan apabila memang dia bisa melakukan atau mengembangkan jaringannya dengan mempromosikan brand religi ini, maka otomatis semua reward dia bisa dapatkan. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kita berangkat umroh dengan jalur ini adalah jalur perdagangan, bukan dengan jalur money game Bapak Ibu yang ngumpul-ngumpulin DP orang, kemudian berangkat umroh gitu loh. Itu sama aja kita berangkat pakai duit orang, sama aja kayak kita makan darah orang gitu loh. Nah, ini melalui jalur perniagaan gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi bukan DP-DP-an kita belanja paket gitu loh. Nah, kalau DP-DP-an itu sama aja kayak kita ngambil duit orang untuk kita berangkat umroh. Jadi saya membaca sebuah quote ya yang saya di Facebook, setan itu menjerumuskan kita ke dalam neraka itu bukan cuma pakai jalur maksiat Bapak Ibu, tapi pakai jalur ibadah juga ada gitu loh. Misalkan nih sebagai contoh, kita sedekah, ya kan? Sedekahnya bagus, tapi jalan untuk mendapatkan uang yang kita sedekahkan ini bagus atau enggak? Kalau uang yang kita dapatkan dari hasil merampok, bunuh orang, nyuri, misalnya, kemudian kita sedekahkan, ya kan sia-sia gitu loh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berangkat umroh ini benar-benar dengan jalur perniagaan. Karena sebaik-baiknya rezeki itu adalah daripada perdagangan atau perniagaan atau ada akad jual beli produknya gitu loh. Jadi bukan money game kayak money game Bapak Ibu ngumpulin uang DP terus kasih bonus, kasih reward untuk berangkat umroh, ya insya Allah itu haram gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan. Oke Pak Rio, kalau nggak ada bertanya, saya bertanya. Tapi Boleh, kalau ada boleh. yang bisa menunggu, Ya, boleh Pak Herman. Tapi yang mau ah, bertanya silakan ya angkat tangannya ya. Eh, Ya, atau di kolom oke. chat nanti kita Ya, bantu. kolom chat atau kolom chat. Ya, silakan Pak Herman. oke. Kalau masih ada Itu lagi. Pak Rio, itu setelah kita tercapai reward yang ditentukan, itu berapa lama kita menunggu untuk berangkat? Oke. Keberangkatan ini ya tentu eh, sesuai dengan kota, Pak. Makanya saya bilang tadi untuk umroh ini kita 10 kita berangkat gitu loh. Atau misalkan nih ternyata baru 3 nih misalnya atau 4 misalnya yang baru tercapai. Nah, kita bisa atur Bapak Ibu karena travel agent yang kita kerjasama ini dia jamaahnya kan bukan cuma nunggu dari kita gitu loh, benar nggak? Jamaahnya kan bukan cuma nunggu dari kita, dia kan juga punya jamaah yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa berangkat kapan aja Bapak Ibu mau sebenarnya. Tapi kalau kita mau rombongan, minimal kita 10. Nah, nanti kan misalkan, oke saya mau cepat nih, ya udah, Bapak Ibu misalkan berangkat 3 orang dulu dengan mitra kita tadi gitu loh. Nah, itu kalau misalkan eh, apa namanya kuotanya belum mencukupi untuk 10. Tapi nanti kita atur, kita akan melihat nanti ritme daripada plan ini berjalan seperti apa, Pak. Jadi semuanya itu nanti opsional gitu loh. Artinya ya kita tentu nggak mungkin juga Bapak Ibu dapat umroh sekarang misalnya bulan ini, terus berangkatnya 2 tahun lagi kan nggak mungkin begitu juga gitu loh, benar nggak? Nah maksimal maksimal sebenarnya ya kita bisa kondisikan misalkan maksimal
3 bulan setelah pencapaian itu wajib berangkat. Nah, itu kita usahakan seperti itu, Bapak Ibu. Karena kan yang tidak boleh apa namanya ditunda itu kalau sudah ada kesempatan mumpung lagi sehat, ya udah berangkat gitu loh. Itu kita akan kondisikan dan karena memang plan ini kita tujukan bagaimana kita bisa mencapai apa namanya impian untuk melakukan ibadah haji atau umroh gitu loh Bapak Ibu. Seperti itu Pak Herman. Jadi opsional aja nanti. Ya nggak mungkin kan udah capai sekarang nih 3 orang terus kelihatannya masih lama. Tapi kalau dengan poin 8 kiri kanan, ini kayaknya kita bisa berangkat setiap 2 bulan nih Bapak Ibu. Khusus untuk umrohnya ya, bisa berangkat per 2 bulan nih gitu loh. Ya kenapa? Karena kan pencapaiannya pendek sekali gitu loh, sedikit sekali, 8 kiri kanan, 8 kiri kanan. Ya gampang banget sebenarnya gitu loh. Nah sampai hari ini aja itu sudah ada yang inden sekitar 18-an gitu loh. Ya kalau nggak salah ya ada sekitar 18-an yang sudah daftar, yang sudah beli paket ini. Padahal kita belum apa namanya belum open di dalam website kita gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini pasti cepat, Insya Allah ini cepat nih. Karena antusiasnya ini luar biasa sekali. Eh, Kemudahan daripada pencapaian rewardnya juga sangat sangat cepat gitu loh. Ya bisa aja misalkan per 2 bulan nanti udah 10 orang aja yang capai ya udah berangkat gitu loh. Yang penting Bapak Ibu yang serius ingin mencapai plan ini, yang serius ingin benar-benar serius nih ingin apa namanya mengerjakan plan ini, tolong segera urus paspornya gitu loh. Tolong segera urus paspornya supaya nanti apa namanya tidak terkendala di paspor. Jadi begitu sudah ada paspor, begitu capai reward, udah kita tinggal nunggu nunggu timingnya ya. Ya kalau bisa capai reward hari ini 2 bulan maksimal itu kita sudah bisa berangkat gitu loh Pak. Gitu. Jadi kita nggak akan khusus untuk ini kita nggak akan biarkan nunggu lama-lama gitu loh. Ya kecuali tur biasa ya karena kan tidak ada ketentuan untuk kuotanya berapa eh, supaya bisa mencapai apa namanya cost yang sesuai dengan budget kita. Tapi kalau umroh kan banyak tuh. Misalkan kita otomatis kita bekerja sama dengan travel agent tertentu. Nah, kalau kita bekerja sama dengan travel agent tertentu, ya pasti kan dia punya jamaah yang lain juga gitu loh. Nggak mungkin dia cuma nungguin kita aja nih, baru dia memberangkatkan orang ke umroh misalnya kan. Nah, kita tetap pasti akan gabung juga dengan jamaah dia yang lain gitu loh. Tapi paling tidak target kita adalah minimal dari kita tuh sekali keberangkatan itu 10 gitu loh. Tapi kalau yang memang ada 3 tapi udah kebelet banget nih misalkan udah nggak sabar lagi pengen umroh misalnya ya kan. Nah, udah bisa berangkat. Yang penting seperti saya katakan tadi usahakan aja Bapak Ibu punya paspor gitu loh. Karena itu kuncinya. Ya kalau kita bicara visa, umroh dan lain-lain itu kan nanti travel agent yang ngurusin gitu loh. Jadi itu cepat penyelesaiannya. Misalkan untuk visa dan lain-lain itu cepat gitu loh. Yang agak terkendala ini kadang-kadang kan di apa namanya di paspornya gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu yang serius ingin mengerjakan plan ini harap segera persiapkan paspornya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu siapa nih Bu Leni ya. Ya, Oke, Pak. Bu Leni silakan Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu Waalaikumsalam. perkenalkan diri lah ya Pak ya, udah pada kenal. Oh, Eh, Mau nanya Pak, ini kan seandainya, insya Allah yakin, doakan ya Pak, tembus nih reward umroh Pak. Kita hmm, ini kan rata-rata kan dari daerah. ya, Yang mau saya tanyain Pak, ini kita berangkat umrohnya langsung dari Jakarta ngumpulnya atau gimana? Terus kita untuk manasik umrohnya itu di mana gitu Pak? Berapa hari sebelum berangkat kita umroh? Kemudian kalau seandainya kita manasik, contoh misalnya di Jakarta ngumpulnya misalnya ya Pak ya, berarti menasiknya Jakarta apakah perlu nginap atau bagaimana? Nah, mungkin itu yang perlu oke. saya tanyain Pak. Eh, Kalau itu saya belum bisa jawab sekarang sih Bu Leni karena kan nanti tergantung daripada travel agent mitra kita. Tapi kalau untuk keberangkatan ya ada beberapa jalur travel agent ini dia berangkat. Ada yang dari Jakarta langsung ke Saudi misalnya kan atau ke Jeddah misalnya. Ada juga travel agent ini yang dia ke Malaysia dulu.
baru dia ke Jeddah. Nah, kalau misalkan jalurnya itu adalah jalur Malaysia misalnya, otomatis kita dari daerah kita ke Malaysia dulu. Jadi nggak mampir ke Jakarta dulu gitu loh. Berarti pakai biaya masing-masing ke situ, Pak. eh Biasanya sih tidak gitu loh. Biasanya sih tidak. Tapi nanti tentu kita belum mendapatkan maksimal dari si travel agent ini. Sebab kan kita budget kita itu 30 juta ya. 30 juta ini itu kita akan ambil juga untuk Turki. Otomatis kalau kita ambil untuk Turki ya pasti akan lebih daripada 30 juta budgetnya gitu loh. Pasti kita akan ada nambahnya juga kalau kita mengambil Turkinya. Jadi nggak mungkin ke Turki itu kita bisa dengan 30 juta. Tapi ada juga sesi-sesi di mana itu bisa gitu. Ada yang bisa juga. Tergantung daripada kapan berangkatnya, berapa lama. Nah, ini nanti akan kita bicarakan. Misalkan Bapak Ibu kita udah capai riuh nih 10 orang, nanti kita meeting yang 10 orang ini. Ini kira-kira kita mau gimana nih? Mau umroh aja atau kita mau Turki gitu loh. Nah, tentu sebelum itu kita juga harus sudah mendapatkan informasi dari travel agent kita. Berapa nilainya, kemudian waktu yang kita sepakati, misalkan nih, kan ada umroh itu 9 hari, ada yang 11 hari, ada yang 12 hari. 12. Nah, kita misalkan, oke deh kita mau ngambil yang 9 hari aja, 3 harinya di Turki misalnya. Nah, itu kan beda-beda, dengan 12 hari atau 9 hari itu kan beda-beda gitu. Berarti beda dari misalnya 9 hari itu udah dihitung dari perjalanan 2 hari Iya, atau gimana, Pak? ya hitung perjalanan. Nah, Oh, 9 hari misalkan di Mekah atau di Saudi misalnya. Nah, 3 harinya kita mau di Turki misalnya. Nanti itu bisa bisa kita request, bisa kita atur, gitu loh. Bisa kita apa nih? Bisa kita kondisikan gitu loh, Bapak Ibu. Bisa kita kondisikan apa namanya? Bisa kita kondisikan kira-kira kita mau yang seperti apa. Jadi ibaratkan kita beli makanan nih, oh, kita mau sambalnya sekian, kita mau lauknya ini, gitu. Kita bisa bisa request nanti sesuai dengan kemauan kita, gitu loh. Nah, makanya nanti begitu kita capai riut, ya kita meeting. Ya, kita mau ambil paket yang gimana nih? Berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah, atau Madinah dulu, atau Mekah dulu, kemudian Turki dulu, misalnya nanti kita atur gitu loh. Nah, itu gampang kita bicarakan nanti, Bu Leni. semoga udah ditanggung sama tiket kita dari Ya daerah masing-masing mudah-mudahan ya, ya, Pak ya. karena kan di budget kita kan ada gitu loh. Ya misalkan ini sepakat nih, mungkin waktunya mepet, wah kita kayaknya nggak mungkin ke Turki misalnya kan, kita umroh aja, Turkinya nggak usah misalnya kan, sepakat nih Pengennya semua, ke ya Turki, udah. Pak. Enggak, misalkan kan ada kondisi seperti itu. Iya, iya. Misalkan, waduh, ini saya mendadak nih ada urusan ini, ada waktunya mepet segala macam. Nah ternyata suara terbanyak itu mau umroh aja misalnya kan, ya udah kita umroh aja. Nah kalau ada kelebihan uang, kita kembalikan gitu loh. Karena kan dari setiap biaya yang diperlukan untuk umroh, haji, dan tur tadi, itu kalau ada kelebihan uang dari harga yang apa namanya yang kita dapatkan, dari harga yang mesti kita bayar ke travel agent, sisa kita ambil uang gitu loh. Gitu. Kalau seandainya nih Pak, ada nih keluarga dari member kita, ya, Hmm. terus dia mau ikut dengan bayar 30 juta langsung gitu bisa Pak? Sesuai dengan paketnya. Iya. Nah, Hah? ya kalau paketnya 30 juta ya boleh gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata ke Turki itu 35, otomatis kita mesti nambah dong gitu lah. Karena kan dia sesuai dengan sesinya. Karena setiap eh, gini, beberapa keberangkatan itu kita tidak bisa menentukan fixnya berapa. Karena pertama adalah sesi. Ada high session atau low session gitu loh. Nah, ini kan beda harganya. Hotelnya lebih di high session lebih mahal, tiket pesawat lebih mahal gitu loh. Kemudian waktunya, hotelnya. Nah, tapi menurut travel agent yang kita apa yang akan kita pakai, kita akan gunakan hotelnya itu yang setara bintang 4, artinya dekat dengan Masjidil Haram gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada umroh-umroh yang misalkan harganya 26 juta misalnya kan, atau yang lebih low misalnya, itu biasanya hotelnya jauh, Bu. Hotelnya biasanya jauh. Jadi kita kadang-kadang berangkat pun naik bus, kemudian jalan itu ya jauh dari Masjidil Haram gitu loh. Nah, itu
mungkin harganya lebih murah. Tapi Ada jujur yang Pak ya, kita Hmm, ini sebenarnya semangatnya kena ada plus Turkinya. iya. Kita Sekali semangat lagi, di situ. ini kan opsional gitu loh. Ya kalau misalkan ada satu kondisi di mana mitra-mitra kita ini sepakat, misalnya dia tidak mau ke Turki, kan ada juga. Kita kan keinginan gitu kan tidak sama gitu loh. Ada yang tidak mau nih ke Turki, ya udah dia ambil umroh aja gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kita sepakat ke Turki, sementara budgetnya dari travel agent itu katakanlah 33 juta biayanya misalnya, ya otomatis kita mesti nambah 3 juta lagi gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau kelebihan biaya, ya otomatis kita nambah. Kalau misalkan uang kita yang kebanyakan, ya kayak tadi misalkan kita dapat 100 juta, sementara untuk Eropa 35 juta, ya sisanya dikembalikan gitu loh. Jadi kalau kurang kita nambah, kalau berlebih kita kembalikan, kita refund gitu loh, Fair. boleh. Fair dong, ya kan? Ya. Pak, Nah, kalau seandainya nih ada suatu daerah, ya entah Batam, entah Jawa, entah Pekanbaru ya Pak ya, bisa mm, jebol nih mereka 10 orang. Bisa mm. nggak dari tempat dia langsung berangkat gitu Pak? Bisa, bisa. Saya udah bicara mengenai itu dengan travel agent. Itu bisa. Jadi dia nggak perlu ke Jakarta dulu. Misalkan nih, contoh di Batam misalnya. Ya langsung di Batam nggak perlu ke Jakarta. Jadi langsung ke, misalnya langsung ke Tanah Suci gitu ya Pak ya? Biasanya kalau yang pesawat direct dari, katakan dari Batam ke Tanah Suci, saya rasa mungkin nggak ada. Ya bisa jadi itu transit dulu di Malaysia gitu loh. Karena kebanyakan seperti itu. Misalkan nih kalau di Sumatera, rata-rata itu transitnya di Malaysia. Ada juga yang ke Jakarta dulu gitu loh. Tapi yang pasti itu sudah paketnya. Nah, kalau memang ada pesawat yang langsung dari, misalkan nih, dari kota tersebut langsung ke sana, itu pasti langsung gitu loh. Ada Pak, Batam langsung ke Jeddah. Ya, berarti bisa pakai pesawat itu. Gitu. Berarti bisa ya Pak ya kalau kita Bisa. ada 10 orang di daerah kita yang jebol Ya, ya Pak ya? ya, gitu. Bisa langsung. Ya, karena kan eh, yang berangkat dari Batam ke, katakanlah, ke Saudi Arabia itu kan bukan cuman kita gitu loh. Pasti ada grup lain juga. Nah, makanya kan Ya. waktunya disesuaikan gitu lah. Karena nggak mungkin satu pesawat di isinya kita 4 orang, 10 orang gitu loh kan. Ya pasti akan waktu keberangkatan itu pasti disesuaikan dengan jadwal penerbangan dan juga grup yang sudah eh, ready untuk berangkat gitu lah. Terus ada yang nanya juga nih Pak, mitra kita Pak. Dia kan tembus Korea 2 nih, 2 ID. Seperti Bu Citra. Ya itu Tapi itu mau kan sudah dialihkan ke kita itu. diskusikan kemarin Bu Leni. Dia mau mastiin, oke. Enggak, itu kan sudah kita diskusikan. Jadi eh, kita fokus dulu ke plan religi ini gitu lah ya. Oke, oke. Biar Oke. teman-teman yang lain nggak bingung. Ya, ya, ya. Oke, siap Pak. Oke. Makasih Pak. Oke, siap boleh nih. Oke, yang lain Bapak Iya. Ibu ada lagi mengenai produknya, mengenai, ya saya rasa nggak sulit juga kan memahami daripada apa namanya poin-poin yang yang ada di plan religi ini kan Bapak Ibu. Bersihnya bersama dengan di plan B. Nah, semua alokasi yang omset yang tercipta untuk plan religi ini itu memang kita maksimalkan untuk ini gitu loh. Untuk rewardnya. Ya Bapak Ibu bayangkan aja 88 kita udah bisa berangkat gitu loh. 30 plus lagi dan seterusnya gitu loh. Jadi benar-benar kita memaksimalkan untuk hasil atau memaksimalkan untuk apa namanya untuk keberangkatan religi ataupun tour gitu loh Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Kalau sekiranya sudah tidak ada ya pertanyaan, kita tutup pertemuan pada malam hari ini karena mengingat teman-teman kita, saudara kita yang ada di Indonesia Timur ini mungkin sudah jam 11 atau jam 12 malam di waktu mereka gitu loh. Oke, udah oke ya, nggak apa namanya untuk malam ini cukup ya Bapak Ibu dan saya akan kembalikan kepada Pak Adi Tanjung selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin apa namanya izin keluar Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. Zoom malam hari ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio Anando. Applause dulu dong Pak Rio ya. Baik, kalau ada pertanyaan lagi boleh lah ya. Tapi ini kayaknya udah diborong semua tadi ya. Boleh lewat Japri maksudnya nanti. Boleh lewat Japri, WA yang ada di grup juga ke leadernya atau ke kita ya Bapak Ibu ya. Tapi yang pada intinya yang perlu kita simpulkan sedikit sebelum ditutup adalah bahwasanya Bapak Ibu yang harus dipisah informasinya adalah antara voucher dengan reward ya. Nah, kalau reward sifatnya itu adalah pemberlakuan keberangkatan untuk kebersamaan kita, yaitu bersama manajemen atau sesama member TH Network ya. Nah, kecuali untuk voucher, penggunaan voucher ini baru sifatnya adalah bisa pilihan Bapak Ibu bisa dari kota masing-masing nanti akan kita fasilitasi boleh atau boleh juga langsung dengan pilihan travel umroh yang Bapak Ibu kenal ya. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan voucher ya. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu semua udah paham ya. Dan terkait pembonusan juga ini sudah sangat fair, udah sangat jelas ya. Tidak rumit pastinya. Dan yang tadi juga Pak Rio sudah berikan gambaran bahwasanya peluang untuk terjadinya perekrutan lewat jalur Plan D ini sangat memungkinkan ya. Artinya mungkin teman-teman Bapak Ibu selama ini juga mulai kesulitan rekrut orang lewat jalur biasa, presentasi lewat produk-produk kita yang biasa, untuk diajak ke bisnis seperti ini mungkin ada yang tidak tertarik, tetapi Bapak Ibu bisa bantu mereka terbuka peluang untuk ibadah umroh atau haji ya lewat jalur niaga bersama TH Network. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih kembali atas kebersamaannya kita malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat tentunya ya. Sampai jumpa kembali di pertemuan Zoom berikutnya. Kita akhiri. Banyak maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.